Oke friend, kembali lagi di channel Denny Setiawan Jalan-Jalan. Oke, musim liburan telah tiba, Lebaran sebentar lagi akan kita sambut ya. Dan dalam video kali ini kita akan jalan-jalan virtual, akan menyusuri sebuah tol yang sangat cantik dan indah pemandangannya. Dan sebelum kita lanjut, untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Dan langsung kita review tol Semarang Jogja dengan pemandangan yang sangat indah friend. Dan mari kita game on. Oke friend, tol Trans Jawa, tepatnya adalah tol Semarang Jogja, terletak di antara kota Semarang yang menghubungkan dengan kota Jogja. Tol ini mempunyai keindahan alam yang tak terduga ya, karena emang jaraknya yang melewati antara perbukitan dan gunung, menjadikan tol ini dengan tol pemandangan terbaik di Trans Jawa ya friend. Berbeda dengan tol-tol lainnya, tol ini dengan letak geografis dari kota Semarang ke kota Jogja yang melewati beberapa perbukitan dan gunung, maka tol ini dirancang untuk membelah gunung ya, karena emang fungsi tol adalah untuk mempersingkat estimasi waktu perjalanan ya friend. Dan bisa kita lihat di kanan kiri terdapat jembatan panjang yang menghubungkan antara kedua sisi gunung ya. Dan itu bisa kita lihat bahwa ketinggian dari jembatan tol ini mencapai ratusan meter ya. Dan yang perlu diingat juga perlu digarisbawahi di sepanjang tol Semarang Jogja ini, karena letak geografisnya yang membelah gunung, jadi emang di sini terdapat tanjakan dan tikungan yang cukup tajam dan juga curam ya. Jadi untuk pengendara yang melewati jalur sini diharapkan harus ekstra waspada dan berhati-hati ya. Serta siapkan kondisi kendaraan Anda ketika ingin mudik dari kota Semarang ke kota Jogja ataupun ke kota Jogja balik ke kota Semarang ya friend. Bisa dilihat bahwa jalan tol yang menghubungkan kota Semarang Jogja ini mempunyai tanjakan yang sangat tinggi serta turunan yang sangat curam ya. Untuk itu terdapat beberapa lajur darurat yang digunakan ketika kendaraan mengalami remblong ataupun panas mesin ya friend. Tapi yang terindah dalam tol ini dengan jaraknya yang cukup jauh, kita tidak akan bosan melewati jalanan ini ya, karena bisa dilihat di kanan kiri terdapat pemandangan yang indah dari gunung-gunung yang ada di gugusan gunung yang ada di area Semarang ini ya, dimulai dari Gunung Sindoro Sumbing, Gunung Merapi, dan juga Telomoyo, dan juga ada Gunung Ungaran. Sebenarnya jalan tol ini pun aman ketika dilewati ketika Anda mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku ya. Tapi tak kalah sering terjadi kecelakaan yang fatal akibat kelalaian dari beberapa pengendara dan juga kondisi kendaraan dari pengendara yang tidak layak atau tidak mumpuni untuk melewati jalan tol ini ya. Kita bisa lihat di sebelah kanan ini adalah jembatan terpanjang dengan jarak hampir 500 km dengan ketinggian hampir 100 km di antara beberapa bukit yang membelah gunung yang ada di kota Semarang ini ya friend. Dan apabila kendaraan tidak maksimal maka bisa menyebabkan kecelakaan ya friend. Dan itu di sebelah kiri terdapat pemukiman padat penduduk khas dari pemukiman kota Semarang ya friend. Dan di samping itu untuk kanan kiri dari tol ini masih terdapat hutan-hutan yang sangat lebat ya, dan ini membuat
membuat udara yang ada di sekitar terasa lebih sejuk ya, berbeda dengan tol lainnya dengan vegetasi yang panas ya, ataupun kurangnya vegetasi mengakibatkan udara panas ya. Dan untuk mempercepat waktu kalian untuk dari tol Semarang ke Jogja ini hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja ya. Dan ini kita memasuki gerbang tol Banyumanik ya. Di sini terdapat persimpangan ya, kita bisa melewati tujuan dari arah ke Jakarta maupun ke arah Surabaya ya, dengan gerbang tol Banyumanik ini ya. Dan pada siang hari ini terdapat renovasi besar-besaran di gerbang tol Banyumanik sebagai upaya untuk pelayanan fasilitas dari pemudik ya, supaya arus mudik benar pada waktu Lebaran sangat lancar tanpa kendala apapun ya. Di sini fasilitas yang diberikan berupa pembersihan dari gerbang tol dan juga ada maintenance untuk alat dari kartu e-tol ya, ataupun alat otomatis ini ya kan. Untuk tarif dari tol ini pun sangat terjangkau ya, dimana antara golongan 1 untuk tol dalam kota hanya dibanderol 5.500 per mobil ya, dan untuk golongan 2 hanya 10 ribuan saja ya. Dan itu tergantung jarak dari tol ini ya. Dan untuk area dari sepanjang tol ini disediakan beberapa rest area seperti di rest area yang ada di Ungaran ya, di mana di sana bisa digunakan oleh pengendara untuk beristirahat dan juga untuk mengisi saldo e-tol ya, apabila kehabisan saldo e-tol ya. Karena di sana juga terdapat beberapa rumah makan dan juga ada minimarket yang bisa digunakan untuk fasilitas publik seperti untuk mencari cemilan, beristirahat dan juga istirahat ya kan. Dan untuk mulai tanggal 24 ke atas ini terdapat beberapa larangan, diantaranya untuk truk yang lebih dari 3 sumbu ke atas akan diberlakukan penggantian ya, karena emang khusus ditujukan untuk arus mudik ya. Maka dari itu siapkan kendaraan Anda supaya perjalanan mudik Anda menyenangkan dan juga lancar, karena keluarga menanti di rumah ya friend. Dan ini kita bisa lihat terdapat di persimpangan ya, dan ini kita menuju ke jalur gerbang tol Muktiharjo ya. Di samping itu kita sudah memasuki di Semarang kota ya, dimana pemandangannya sudah berubah dari samping kanan kiri, sudah tidak banyak lagi terdapat pohon-pohon ataupun hutan ya, melainkan gedung-gedung besar bertingkat yang ada di kanan kiri jalan tol ini ya. Karena emang jalan tol ini juga membelah dari area kota Semarang yang kan, dimana pemandangan akan berubah drastis serta udara pada saat ini akan terasa lebih panas ya. Di samping itu, karena posisi jalan tol ini akan menuju ke arah pelabuhan Tanjung Mas, dimana di sana emang udaranya itu sangat panas sekali ya. Dan di sini bisa kita lihat dan terdapat turunan yang sangat tajam apabila kita menuju ke arah Jakarta ataupun Surabaya ya, dimana di sini masih terdapat tumpuk pasir dan banyak sekali kejadian kecelakaan di sini, terutama remblong ya. Maka dari itu untuk kendaraan yang ada
berada di jalur ini diharapkan menggunakan gigi rendah ya, dan melaju di jalur sebelah kiri ya, karena di jalur sebelah kiri terdapat beberapa ruas titik jalur darurat ya, dimana kalau terdapat remblong kita langsung aja masuk ke jalur darurat untuk menghindari kecelakaan ya friend. Kenali kondisi dari beberapa jalur yang mungkin akan Anda lalui ketika Anda mudik, karena itu akan membantu Anda dalam berkendara ya. Bisa dilihat di sebelah kiri ini juga sudah terdapat ada truk tangki yang mengalami trouble ya, sehingga dia akan menepi ke jalur darurat sebelah kiri ya friend. Dan perlu diingat turunan ataupun tanjakan di sini, terutama di ruas tol ini tuh sangat tinggi sekali dengan tipe yang lurus ya. Jadi kendaraan yang naik maupun turun diharapkan selalu dengan kondisi waspada dan berhati-hati ya, dan mematuhi rambu-rambu peraturan lalu lintas ya, dimana untuk kendaraan yang lebih berat atau membawa beban berat menggunakan lajur sebelah kiri ya, dan jangan sampai mendahului di lajur sebelah kiri ya. Dan itulah sedikit review tentang tol Semarang Jogja ini, dan semoga bermanfaat untuk Anda ya ketika Anda akan mudik di jalur tol ini ya. Dan sampai di sini video yang akan saya berikan, dan tetap sehat, tetap semangat supaya kita bisa jalan-jalan bersama saya Denny Setiawan, jalan-jalan, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Bye bye.